Masih bersama kami di Kompas Sulsel sepekan, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat membuat sejumlah wilayah diterjang banjir. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter membuat Basarnas diterjunkan untuk mengevakuasi warga. Cuaca buruk yang menerjang wilayah Mamuju, Sulawesi Barat membuat sejumlah wilayah terendam. Salah satunya di Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku. Banjir menerjang permukiman warga dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Tingginya air membuat sejumlah warga terjebak di dalam rumah. Tim Basarnas pun diterjunkan untuk mengevakuasi warga. 2 unit perahu karet dikerahkan. Evakuasi pun dilakukan terutama pada lansia, ibu-ibu dan balita. Menerima info bencana alam banjir di Kabupaten Mamuju di Desa Sandoang. Kita dari tim Basarnas melaksanakan evakuasi. Salah satunya ada 1 lansia, 2 ibu-ibu, dan 2 anak kecil yang sudah dievakuasi. Semua titik evakuasinya di Masjid Desa Sandoang. Banjir yang menerjang Mamuju terjadi lantaran Sungai Kaluku meluap akibat tingginya debit air. Banjir sejauh ini berangsur surut, namun sejumlah personel Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi banjir susulan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Mamuju, Sulawesi Barat. Masih dari Sulawesi Barat, cuaca buruk berupa angin kencang menerjang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya puluhan tenda dan juga panggung utama roboh hingga membuat warga yang berada di lokasi panik. Dari video amatir terlihat tiupan angin kencang membuat tenda berterbangan dan roboh. Peristiwa ini terjadi di anjungan Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu siang. Warga yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan tenda dan sebagian lainnya menyelamatkan diri. Tak hanya tenda, angin kencang juga merobohkan panggung utama. Angin kencang disertai hujan menyapu sejumlah tenda UMKM yang baru dipasang untuk kegiatan festival. Memang angin kencang tadi, Pak? Kencang. Ini persiapan untuk kegiatan apa? Persiapan festival lagi. Mamuju. Kita rencananya kegiatannya kapan? Sebentar malam. Hari ini ya. Tapi kemungkinan diundur ini karena tenda-tenda rusak. Kemungkinan diundur, tapi kami juga sebentar menunggu informasi dari panitia bagaimana kapan dimulai lagi acara di tempat. Tadi barang-barang sudah di sini semua. Iya, sudah persiapan jual. Semua teman-teman UMKM hampir 100% itu barang sudah ada di lokasi karena pembukaan sebenarnya sudah dimulai. Jadi semua terbawa angin ini barang-barangnya. Iya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Mamuju masih mendata kerusakan dan mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana akibat cuaca buruk. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Mamuju, Sulawesi Barat. Belasan rumah warga di Pulau Karandrang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan rusak usai diterjang angin puting beliung. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Pulau Karandrang, Kecamatan Tupak Biring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Warga terlihat panik dan berlari menyelamatkan diri saat kejadian berlangsung, apalagi kondisi cuaca tengah hujan deras. Akibat angin puting beliung, sekitar 12 rumah warga rusak parah. Kerusakan terjadi pada bagian atap dan dinding. Bencana angin puting beliung khususnya di Pulau Karandrang yang kurang lebih ada 12 rumah yang terdampak. Insya Allah hari ini BPBD Kabupaten Pangkep akan memberikan bantuan awal kepada masyarakat kita yang terkena bencana, dan insya Allah bantuan selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Tak hanya merusak rumah warga, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon besar di beberapa wilayah Pangkep. Atas insiden ini, pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, utamanya daerah kepulauan. Aziz Hamid, Kompas TV, Pangkep, Sulawesi Selatan. Masih soal cuaca ekstrim, saudara. Hujan ekstrim yang menerjang sejumlah wilayah di tanah air termasuk Sulawesi Selatan terjadi akibat Madden Julian Oscillation atau MGO.
Warga pun diminta waspada potensi cuaca buruk yang masih terus berlangsung. BMKG Wilayah 4 Makassar mengimbau warga untuk waspada pada potensi cuaca buruk. Peringatan dini dikeluarkan mengingat terjadi hujan ekstrim di wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Hujan ekstrim terjadi lantaran adanya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO. Fenomena ini membuat sejumlah wilayah di Sulsel diterjang hujan sedang hingga lebat. Wilayah baru jadi daerah yang berpotensi terdampak cuaca hujan ekstrim. Sementara Makassar, Maros, Pangkep, dan Sulawesi Selatan bagian utara diprediksi alami hujan sedang hingga lebat. Iya, jadi memang untuk 2 hari terakhir ini kami lihat adanya fenomena global yang dinamakan dengan MJO atau Madden-Julian Oscillation yang bergerak masuk ke wilayah Indonesia di kuadran keempat menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia mendapat peningkatan curah hujan termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. 2 hari terakhir ini kondisi cuaca di Sulawesi Selatan umumnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, bahkan di beberapa wilayah dalam kategori curah hujan sangat lebat bahkan ekstrim seperti itu. Itu spot-spotnya di mana saja yang sampai ekstrim? Iya, curah hujan dengan kategori ekstrim atau curah hujan lebih dari 150 mm dalam 1 hari ini terpantau di Kabupaten Waru. Selain dari Kabupaten Waru, apa saja yang berdampak? Ya, untuk wilayah lainnya masih dalam kategori sedang hingga sangat lebat. Contohnya seperti di wilayah Makassar, kemudian Maros, kemudian Pangkep. Di wilayah Sulsel bagian utara ini hanya dalam kategori sedang hingga lebat seperti itu. BMKG pun mengimbau warga dan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Mamasa, siswa SD di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus menyeberang sungai berarus deras untuk berangkat dan juga pulang ke sekolah akibat jembatan rusak. Saat menyeberangi sungai, mereka digendong guru dan Babin Kamtibmas setempat. Demi menuntut ilmu, siswa Sekolah Dasar Negeri 6 Boteng di Kecamatan Mehalan, Kabupaten Mamasa harus menyeberangi sungai berarus deras. Ini dilakukan lantaran jembatan gantung sepanjang 30 meter yang menjadi akses satu-satunya rusak dan tidak dapat dilalui. Kondisi ini terjadi sejak 3 tahun terakhir. Untuk berangkat dan pulang sekolah, siswa digendong oleh guru dan polisi menyeberangi sungai karena khawatir air sungai tiba-tiba meluap. Dan kondisi jembatan yang akses utama yang dilalui untuk anak sekolah itu sudah rusak selama kurang lebih hampir 3 tahun. Dan anak sekolah pun dalam menyeberangi sungai ini hampir kurang lebih 3 tahun. Dan sekiranya akses utama ini segera diperbaiki. Mohon untuk pemerintah setempat untuk memperhatikan akses jalan tersebut agar dapat dilalui oleh anak sekolah. Sejak jembatan rusak, siswa diliburkan saat musim hujan dan arus Sungai Boteng meluap. Para siswa mereka juga kerap terjebak di sekolah ketika arus sungai tiba-tiba meluap karena hujan di hulu. Mereka berharap pemerintah membangun jembatan penghubung agar siswa dan juga guru dapat berangkat dan pulang ke sekolah dengan aman. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kompas Sulsel sepekan masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ada bolos 6 bulan, Brigpol Teguh Sutrisno diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Kompas Sulsel sepekan segera kembali.